lagi dengan saya dalam renungan dan pengajaran LCD Ministry. Pagi hari ini sebelum kita melanjutkan segala kegiatan dan aktivitas kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan dan motivasi di sepanjang hari ini. Bersama dengan saya sejenak kita bersaat teduh dan mari kita berdoa. Kami menaikkan puji dan syukur kami kepadamu Tuhan, oleh karena kasih anugerah pertolonganmu sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati, dan kami boleh menikmati hari yang baru yang kau anugerahkan dalam hidup kami. Sebelum kami memulaikan segala kegiatan di sepanjang hari ini, kami datang kepadamu membawa hidup kami untuk mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sahabat LCD Ministry, ayat firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-23 yang berkata demikian. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Dan tema renungan kita pada pagi hari ini berkata atau berjudul bijaklah dalam pertimbangan. Sahabat LCD Ministry, kita tinggal di zaman di mana segala sesuatu sudah demikian terbuka, sudah demikian maju. Berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia dapat diakses dan masuk ke dalam kehidupan kita tanpa batas. Hanya dengan menggunakan satu sentuhan tombol komputer, bahkan melalui satu sentuhan pada telepon genggam yang seringkali kita bawa dan menemani kemanapun kita pergi. Apa yang tadinya terlihat sangat jauh atau begitu jauh dan sulit untuk dijangkau, namun sekarang melalui kecanggihan teknologi, tiba-tiba semua tersedia di depan mata kita. Mulai dari segala hal-hal yang positif hingga hal-hal yang negatif, semua mengalir dan masuk dengan begitu mudahnya dalam kehidupan kita di era digital ini. Dan semua generasi menikmatinya, baik itu generasi anak-anak, orang dewasa, hingga lanjut usia, dapat menerima, dapat mengakses seluruh informasi tanpa filter atau tanpa sensor. Saudara yang terkasih, sahabat LCD Ministry, coba kita bayangkan betapa banyak contoh tindakan-tindakan baik maupun buruk yang dijadikan acuan, dan itu seringkali diterapkan dalam kehidupan manusia hari-hari ini. Dan jemaat Tuhan di Korintus di masa lampau juga pernah mengalami apa yang dinamakan masa-masa seperti yang kita alami. Mereka tinggal di sebuah kota modern, berperadaban tinggi pada zamannya, syarat dengan berbagai macam ragam budaya, termasuk di dalamnya berbagai bentuk penyembahan berhala dan pemujaan yang disertai dengan persembahan makanan bagi dewa-dewa pada zaman itu. Kemerdekaan di dalam Kristus sayangnya oleh mereka diartikan sebagai suatu kebebasan untuk mereka boleh melakukan apa saja sesuka hati mereka atau seturut dengan kehendak mereka, tanpa mereka mau memindahkan aspek kebenaran firman Tuhan lagi. Nah, saudaraku yang terkasih, sahabat LCD Ministry, bagaimana dengan keadaan kita sebagai orang-orang percaya di masa sekarang ini? Sebagai orang percaya yang sudah dimenangkan, sudah dimerdekakan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib, apakah artinya kita juga boleh melakukan apa saja sesuka hati kita atau sesuai dengan kehendak hati kita sendiri? Apakah segala sesuatu yang kita pandang benar menurut kacamata kita sendiri boleh seenaknya saja kita lakukan tanpa perlu kita memikirkan terlebih dahulu atau tanpa perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang? Sahabat LCD Ministry, Rasul Paulus menegaskan bahwa betul kita sudah diberikan kebebasan, bahkan memiliki kebebasan itu, agar kita bisa melakukan segala sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Tetapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu memang diperbolehkan untuk kita lakukan, itu benar, tetapi tidak
Tidak semua hal yang diperbolehkan itu membangun. Mari kita coba pertimbangkan hal itu. Dan melalui renungan hari ini, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita melakukan segala sesuatu. Di antaranya adalah apakah yang akan kita lakukan itu berguna bagi kita atau sesama kita. Artinya yang kita lakukan adalah sesuatu yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Karena masih ada banyak orang-orang percaya, atau masih ada banyak di antara kita orang percaya yang melakukan segala sesuatu dengan prinsip, ya yang penting aku senang melakukannya, atau yang penting aku sudah puas melakukannya, tanpa memperdulikan atau memikirkan dampak yang akan terjadi dan apa yang akan orang lain rasakan akibat perbuatan kita. Entahkah orang lain menjadi terluka atau mungkin menjadi sakit hati, hal itu kita anggap sudah bukan urusan kita lagi. Saudara yang terkasih, jangan sampai kita sebagai orang-orang percaya melakukan sesuatu yang kita anggap baik bagi diri kita sendiri, tapi sebenarnya itu sangat mengganggu kepentingan orang, bahkan mungkin bisa merugikan orang lain. Ingatlah bahwa Tuhan mau setiap kita agar supaya menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, dengan saling membantu, saling menasehati, sepenanggungan menanggung beban, dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Bukan pada akhirnya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan yang kedua, apakah yang kita lakukan itu membangun kehidupan kerohanian kita, orang lain, atau tidak? Makna kata membangun yang dimaksud oleh Rasul Paulus memiliki makna menguatkan, memulihkan, memperbaiki, memberikan pertumbuhan agar kita menjadi bijak, menjadi orang-orang yang penyayang, menjadi kudus, bahkan berlimpah anugerah. Dan betapa luar biasanya makna dari sebuah kata membangun itu. Seringkali sahabat yang saya ministry, kita tidak memikirkan sejauh mana dampak dari perbuatan atau perkataan kita. Kita hanya sekedar mengeluarkannya begitu saja tanpa ada pertimbangan yang matang. Dan melalui renungan hari ini, Tuhan mau setiap perkataan atau tindakan yang kita lakukan, selain membangun diri kita sendiri, juga kita harus bisa membangun orang-orang di sekitar kita. Sahabat LCD Ministry, dalam menyambut Natal ini, mari pakailah kehidupan yang kita miliki, yang dianugerahkan Tuhan untuk menjadi sarana memuliakan nama Tuhan Yesus lebih lagi dalam kehidupan kita. Dan jangan kita menyalahgunakan kehidupan kita dengan begitu saja, tanpa kita mempertimbangkan hal-hal yang harus kita lakukan dan didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan kita mengambil langkah-langkah yang tidak baik, yang pada akhirnya menghancurkan diri kita sendiri, keluarga, maupun orang-orang di sekitar kita. Sahabat yang saya ministry, dalam Kristus kita ini adalah orang-orang ciptaan baru atau manusia ciptaan baru, dan memiliki pola pikir yang baru juga, sehingga kita bisa menyikapi anugerah yang diberikan Tuhan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam menyambut Natal ini, biarlah kita semua diberikan kemampuan agar kehidupan kita semakin hari semakin bermakna, semakin baik, sehingga kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan setiap kita, dan sehingga kita bisa mengambil tindakan-tindakan melalui pertimbangan-pertimbangan yang baik dan benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini dengan berbagai kecanggihan teknologi yang nyata di depan kami, agar kami tidak salah arah, tidak salah jalan, melainkan kami mempertimbangkan hal-hal yang baik, agar kami tidak terkontaminasi
dengan keadaan dan tipu daya iblis di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya firman-Mu menerangi langkah kami sehingga semakin hari kami semakin mencintai Engkau dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, teruslah beserta kami di sepanjang hari ini, dan biarlah kekuatan, kemampuan yang berasal daripada-Mu menyertai langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, sahabat LCD Ministry, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Mari jangan salah mengambil keputusan, pertimbangkanlah dengan benar agar supaya kehidupan kita senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Selamat berkarya, selamat beraktivitas, dan jangan lupa prokes. Jaga kesehatanmu, kiranya Tuhan melindungimu, menyertaimu, dan memberkati sepanjang hari ini. Selamat pagi, shalom.